Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama saya Amradi Putra, mahasiswa S1 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis data dengan Evius, yang mana data yang saya gunakan menggunakan data panel yang terdapat tiga variabel, Y1 dan S2, di mana Y-nya itu merupakan komponen Good Corporate Governance. Hal yang kedua ada PBV, Price Book Value. Yang ketiga ada Price Earning Ratio atau PER, di mana kita mengambil 10 perusahaan dengan lingkup 3 tahun, dari 2018 sampai 2020. Baik, langsung saja kita menganalisis data panel dengan Evius. Ciao. Baik, sekarang kita langsung ke pembahasan mengenai analisis data panel dengan Evius, di mana saya sendiri menggunakan Evius versi 12. Ya, ini merupakan Eviusnya. Bisa dilihat dari layar. Saya menggunakan Evius 12. Lalu setelah itu kita mencari datanya, di mana yang saya mendapatkan data mengenai good corporate governance. Lalu ada sebagai Y, lalu ada PBV, price book value sebagai X1, dan PER atau price earning ratio sebagai S2, di mana eh, dari ini memiliki jangka waktu 3 tahun yang dimulai pada tahun 2018 sampai 2020 dengan 10 perusahaan yang menghasilkan 30 data sampel. Nah, di sini saya mendapatkan data ini dari laporan keuangan. Selain itu juga saya mendapat ini dari link ini ya, dari repositori Umpalopo, di mana dari situ dapat data-data mengenai eh, GCG, PBV, dan PER untuk 10 perusahaan. Nah, ini merupakan kerangka teoritisnya, di mana di sini Good Corporate Governance sebagai Y atau variable dependent, sedangkan PBV dan juga pair itu sebagai variabel independen. Di mana di sini kita akan menganalisis data ada tiga. Yang pertama ialah ada pemilihan model terbaik, yaitu Chow test, Alu-Hausman test, dan LM test. Lalu yang kedua kita akan mengestimasi model regresi data panel. Lalu yang ketiga ada uji asumsi klasik yang terdiri dari multikorinealitas, lalu ada heteroskedasitas, dan autokorelasi. Baik, langsung saja kita ke simulasi Evius, di mana pertama-tama kita akan memilih model dengan menggunakan 3 uji, uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Nah, dari uji Chow ini, nah caranya bagaimana? Namun, sebelum kita menguji pemilihan model ini, kita jangan lupa untuk memasukkan data-data yang terlebih dahulu, teman-teman. Pertama, kita klik View, File, New, lalu More File. Lalu kita pilih data panel. Jadi karena kita ini dalam bentuk data panel ya, jadi kita pilih yang balance panel. Di mana di sini ada 3 pilihan ya teman-teman. Ada balance panel, lalu ada tadi itu ada date, lalu ada unstructured atau undated, di mana ketiga ini memiliki
eh, asumsi masing-masing dan analisisnya masing-masing, di mana kalau unstructured itu merupakan data cross section, di mana jenis data ini kita cukup memasukkan jumlah data yang akan dianalisis. Lalu ada date berupa data time series, di mana jenis ini kita harus terlebih dahulu menentukan frekuensi pengukuran dari data series tersebut. Apakah harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Lalu yang mau kita pakai itu ialah balance panel, yaitu berupa data panel, di mana kita harus menentukan frekuensi pengukuran dari data series awal dan akhir tahun pengukuran, dan jumlah data untuk masing-masing variabel. Di mana dari masing-masing variabel ini kita bisa mendapatkan bahwa start date-nya itu dimulai dari 2018. Oke? Karena datanya jadi 2018 ya, teman-teman. Lalu berakhir di 2020. Kita masukkan 2020. Lalu number of class section-nya. Karena kita memiliki 10 perusahaan, maka kita tulis ini 10. Dengan Word file, nama Word file kita klik UAS. ADM. Oke. Nah, muncul data berikut ya, teman-teman. Nah, gimana cara kita masukin data-data variabel ini ke dalam Evius? Caranya, kita klik objek, lalu kita klik series, kita beri namanya sesuai dengan variabelnya. Misalkan GCG, kita tulis GCG, lalu oke. Nah, muncul di sini GCG, lalu kita tulis lagi objek new, lalu ada PBV, oke lagi. Lalu ada lagi objek yang ketiga, X2, yaitu pair, present ratio, pair, oke. Oke, kita dapat tiga-tiganya, tiga variabel ini, kita masukkan nilainya dengan cara, ada dua cara sebenarnya, cuman saya mau menggunakan cara yang agak lama ya. Jadi kita klik dulu, open. Nah, ini masukkan data ini. Nah, saya sudah masuk, sudah saya ini ya dari Excel-nya ya. Sudah saya olah datanya. Ini kita copy terus kita paste di sini. Yes, oke, sudah masuk semua datanya teman-teman. Kita klik silang. Lalu yang PBV. Nah, PBV juga kita masukin lagi. Kita masukkan. Yes, kita paste. Terus kita silang. Terus pair. Nah, kita masukkan di sini data yang ada di Excel. Kita copy. Terus kita paste di sini. Yes. Oke, kita silang. Nah, setelah kita memasukkan data-data variabel dari Y, S1, dan S2, saatnya kita untuk menganalisis. Check it out. Nah, di sini letak keseruannya ya, di mana kita akan menganalisis. Yang pertama, kita akan memilih model dari data panel ini. Yang pertama, kita akan menguji CHOW, di mana dilakukan membandingkan model mana yang terbaik antara CE dan FE dengan membuat model fix. Pertama-tama, kita ini dulu, open dulu F equation, karena kita mau menganalisis. Nah, di sini jangan lupa yang C ini ditaruh di antara variabel Y dan X. Kita taruh di sini. Nah, karena kita mau yang uji cow, jadi cross sectionnya kita non. Oke, langsung saja hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya untuk kita menganalisis uji cow, pertama kita klik view, lalu kita klik fix random effect testing, lalu klik ini redundant fix effect. Kita klik. Oh, sorry teman-teman.
Oh iya, ini fix ya teman-teman. Jadi kita pilih yang fix. Ya, kita pilih redundant. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, dari tampilan ini, kita cukup perhatikan yang atas saja nih, yang ini nih, yang probabilitas ini. Nah, daripada tabel ini, terlihat bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,000, yang dimana nilainya kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model CE untuk variabel ini. Nah, karena kita udah nemu nih variabel model FE yang tepat, kita ke uji Hausman, di mana dilakukan membandingkan memilih mode mana nih terbaik antara FE dan RE. Pertama, kita pastikan ke estimate lagi. Kita ke random, karena kita mau ngecek RE atau FE, random. Nah, ini hasilnya, hasil dari analisis biasanya. Lalu kita ke ya ini, ke fix random effect, lalu kita klik korelasi random effect Hausman test. Kita klik dan berikut hasilnya. Lagi-lagi kita hanya melihat yang atasnya saja, yang probabilitas ini, di mana pada tabel ini paling atas terlihat bahwa nilai probabilitasnya senilai 0,6480, yang nilainya 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model RE lebih tepat dibandingkan dengan model FE untuk variabel gizi. Nah, dari dua uji tadi, uji Hausman dan uji Chow, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa untuk tugas ADM ini, model RE lebih baik dibandingkan model FE dan CE, tanpa harus dilakukan uji selanjutnya atau LMTS. Namun, karena soalnya untuk kita mengerjakan elemen tes juga, kita menganalisis menggunakan ini model dengan LMTS. Dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CE dan RE. Nah, pertama kita pastikan yang dari awal ini harus CE pakai non. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik view, lalu kita klik fix random testing, lalu kita klik yang omitted random dengan hasilnya seperti ini. Nah, yang kita tulis hanya yang nol ini aja. Nah, karena nilai probabilitasnya 0,00, di mana dia kurang dari 0,05, maka yang terpilih adalah model RE. Nah, berikut merupakan kesimpulannya ya, teman-teman. Jadi, dari uji Chow ini, kita mendapat model FE yang dipilih, jadi FE ini menang. Namun, ketika FE diadu dengan RE, RL yang menang. Dan ketika RE diadu dengan CE, menggunakan uji LM, RE tetap menang. Jadi dari sini, dari kesimpulan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa model yang tepat kita pilih ialah model RE. Teman-teman. Baik, selanjutnya kita ke analisis persamaan regresi, yaitu common, di mana kita diharuskan untuk menggunakan 3 model untuk menganalisis persamaan regresi. Yang pertama kita menggunakan common effect model, di mana caranya bagaimana? Kita, karena tadi kita sudah estimate ini ya, non, kita langsung saja ke estimate output. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan persamaan regresi, di mana hasilnya Y atau GCC, GCG sama dengan 3,56 plus 0,03
hasil bulan jadi 0,028 dikali PBV dikurang 0,23 kali per, di mana nilai konstanta diperoleh sebesar 3,56, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen, maka satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 3,56. Nah, nilai koefisien regresi variabel PBV bernilai positif sebesar besar 0,3. Maka bisa diartikan bahwa eh, jika variabel PR meningkat, maka variabel GCG juga akan meningkat sebesar 0,03. Begitupun juga sebaliknya. Lalu nilai koefisien regresi variabel PR bernilai negatif sebesar min 0,23. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel PR menurun, maka variabel GCG akan ikut menurun sebesar 0,23. 0,3, begitupun juga sebaliknya. Nah, sekarang kita ke fixed effect model. Caranya bagaimana? Kita ke estimate lagi. Kita ganti ke fix. Kita oke. Nah, kita mendapat hasilnya nih. Kita juga bisa mendapat dari persamaan regresi dari sini, teman-teman. Lalu juga kita eh, bisa dapat kesimpulan persamaan regresi bahwa GCG sama dengan 4,18 ditambah 0,02 dikali PBV dikurang 0,003 dikali per, di mana nilai konstanta diperoleh sebesar 4,18. Maka diartikan bahwa jika variabel independen maka suatu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 4,18. Nilai koefisien regresi variabel PBV bernilai positif sebesar 0,02. Sini ya teman-teman. Maka bisa jadikan bahwa jika variabel per meningkat, maka variabel GCG juga akan meningkat sebesar 0,02. Begitupun juga sebaliknya. Lalu untuk nilai koefisien regresi variabel per bernilai positif sebesar 0,003. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel per meningkat, maka variabel GCG juga akan ikut meningkat sebesar 0,03. Begitupun juga sebaliknya. Dan berikut merupakan model yang terakhir, yaitu random effect model, di mana model ini yang terpilih ya, yang tadi terpilih atas dari 3 uji tadi, uji Houseman, uji Chow, dan uji LM. Caranya bagaimana? Cara kita klik estimate, lalu kita ke panel option, kita klik yang random. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada persamaan regresi nih, kita bisa dapat persamaan regresi dari sini nih, variabel koefisien, di mana y-nya, GCG atau y sama dengan 4,28 ditambah 0,04 dikurang 0,007. Nah, atau 0,08 ya teman-teman, karena ini pembulatan. Dan ini juga bisa diganti 0,05 karena juga pembulatan. Nah, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 4,28, maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen maka satu satuan secara rata. Maka juga variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 4,28. Untuk nilai koefisien regresi variabel PBV bernilai positif besar 0,05 atau 0,0477, maka bisa dikatakan bahwa jika variabel PR meningkat, maka variabel GCG atau Y-nya itu juga akan bisa meningkat besar 0,05. Begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk variabel var bernilai negatif sebesar min 0,008 atau 0,007. Maka bisa dijadikan bahwa jika variabel var menurun, maka variabel GCG itu menurun sebesar min 0,08. Begitupun juga sebaliknya. Nah, dari sini juga kita bisa menguji T ya.
dengan variabel PBV memiliki nilai T statistik sebesar 0,90 di sini teman-teman, dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,37, yang mana lebih dari 0,5. Maka bisa tarik kesimpulan bahwa variabel PBV berpengaruh signifikan terhadap variabel PBV. Maksudnya CGC atau Y-nya ya teman-teman. Lalu untuk variabel pair memiliki nilai T statistik sebesar min 0,11 dengan nilai probabilitasnya besar 0,8892, di mana dia lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya bahwa variabel pair berpengaruh signifikan terhadap variabel CGC. Nah, setelah kita selesai menganalisis sama regresi, kita ke uji asumsi klasik. Ciao. Nah, di soal kita diharuskan untuk menguji asumsi klasik ada tiga: multikolonialitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Caranya bagaimana? Caranya kita ke quick, ini untuk multikolonialitas ya. Kita ke quick, kita ke grup statistik, kita ke korelasi. Kalau kita hapus yang Y-nya, variabelnya yaitu GCG, kita hapus, kita klik OK. Nah, di sini kita dapat nilai statistik uji, di mana nilainya ialah min 0,425582, yang menunjukkan tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel bebas karena tidak lebih dari 0,90, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinialitas antar variabel bebas. Lalu yang kedua ada uji asumsi heteroskedasitas. Caranya dengan klik view. Di sini yang view. Lalu kita ke actual fitted residual. Kita klik residual graph. Nah, hasilnya akan membentuk grafik seperti ini. Nah, dari grafik ini, yang warna biru dapat dilihat bahwa tidak adanya garis yang melewati batas 500 atau min 500. Itu hanya sampai maksimal 0,4 dan min 1,3 kurang lebih. Artinya, varian residualnya sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau loss uji heteroskedasitas. Lalu, yang terakhir ada uji autokorelasi. Caranya bagaimana? Caranya ialah kita kembali lagi ke view, lalu ke estimasi output, di mana kita menggunakan Durbin Weissenstadt. Ya, nilainya segini teman-teman. Ya, dengan hipotesis yaitu bila nilai Durbin maksudnya kurang dari minus 2, maka autokorelasinya bernilai positif. Lalu bila Durbin maksudnya dari min 2 sampai plus 2, maka tidak ada autokorelasinya. Lalu bila Durbin maksudnya lebih dari 2, maka berkorelasi negatif. Kesimpulannya ialah diketahui bahwa nilai Durbin maksudnya 1,4. Maka dia ini dari nilainya itu dari min 2 sampai plus 2. Oke. Maka bisa tarik kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi dari variabel ini. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.